Amandemen konstitusi disepakati zaman Ibu Mega. KPK dibangun zaman Ibu Mega. Pilpres langsung zaman Ibu Mega. Kalau kita lihat ada kegiatan faksi proyek, Jokowi lah, faksi Jokowi. Itu bagian hiburan-hiburan. Tapi kalau kita lihat acaranya kan banyak orang PDIP gitu. Iya, orang PDIP. Ya, makanya saya bilang hiburan-hiburan, rekreasi politik lah gitu loh. Kalau faksi Jokowi gimana Pung? Kan ada tadi BHM bilang ada faksi Ganjar, ada faksi Puan, faksi Tras Soekarno lah. Nggak ada. Tapi kalau di rapat itu calonnya antara Puan dan Ganjar, Bang Panda diminta pendapat, milih yang mana? Apa ya? Kalau antara Puan dengan Ganjar. Nanti pada waktunya dong. Karena itu Mas Panda, saya minta Pramono menjaga hubungan saya dengan Ibu, menjaga hubunganku dengan partai. Ngaso ngariung sore. Tapi ada satu ide BHM yang menarik ya. Kita 2 minggu lalu. Opung nggak terima itu ide itu. Ya coba BHM dulu, kasih dulu perspektif BHM tentang minggu lalu. Bener juga ya ide ini ya. Dan orang-orang banyak bilang, oh masuk akal juga kayak. Ya ini sebelum kita masuk itu, kita gambarkan dulu suasana PDIP ketika habis reformasi kan partai terbesar di pemilu ya, menang. Tapi karena manuver politiknya itu dikerjain oleh pihak yang lain, Ibu Megawati nggak jadi presiden, ya kan? Nah, kan pasti pahit tuh buat PDIP, pahit banget tuh kan? Ya. Nah supaya ini nggak berulang lagi gitu. Sekarang kan bayangin PDIP itu kan partai yang satu-satunya partai yang bisa mencalonkan presiden tanpa berkoalisi, satu-satunya loh. Tapi sekarang semua orang melihatnya, loh, tapi ini bisa pecah ini PDIP karena ada yang mendukung Puan, ada yang mendukung Ganjar gitu kan. Nah, bisa-bisa kejadian seperti waktu tahun 99 itu ya, berulang lagi kan. Ya kan, sebagai partai satu-satunya partai yang bisa mencalonkan, malah jadi gagal lah. Karena friksi tadi. Kurang itu main dan ada friksi di dalam. Jadi waktu itu kita pikir sebenarnya apa yang bisa menyatukan PDIP ini kan? Ya kalau bukan Puan, bukan Ganjar, siapa ya? Nggak ada pilihan lain, Bang. Terus kita Ibu Mega, kalau Ibu Mega yang maju, pasti PDIP bersatu. Tapi terus ada kan kita ingat Opung bilang, wah tapi kan Ibu Mega udah berusia lanjut. Terus kita global benchmarking ini. Loh, Anwar Ibrahim baru dilantik naik. Ini Lula kemarin nih. 77. Anwar Ibrahim 76. Biden 80. Biden 80. Trump 78. Trump 78. Terus kita cek ke seluruh dunia negara-negara besar ini. Ibu Mega relatif muda lah kalau dibandingin. Sepantaran lah. Dan kalau kita ingat, Bang. Kita ingat Ibu Mega ketika jadi presiden, prestasinya seperti apa sih? Karena satu-satunya nih bakal calon. Coba kita lihat. Amandemen konstitusi disepakati zaman Ibu Mega. KPK dibangun zaman Ibu Mega. Pilpres langsung zaman Ibu Mega. Ya, jadi prestasi besar itu banyak di zaman Ibu Mega itu. Jadi why not gitu loh. Kalau begitu, kalau Opung gimana mulanya? Kita mesti tanya dia nih. Kasih dulu. Gimana Opung melihat pendapat yang dari BHM ini yang nggak liar-liar amat juga gitu? Masuk akal benar. Alasannya cukup gitu. Cukup untuk. Ya, perlu direnungkan. Perlu direnungkan lagi. Iya. Tapi kan Opung happy kan kalau Bu Mega jadi presiden lagi? Dia sendiri udah ngomong ke saya. Dia tidak mau lagi jadi presiden. Iya. Kapan tuh Bang ngomongnya? Ya udah 10 tahun lalu apa. Lula juga 10 tahun lalu ngasih ke Dilma Rousseff. Iya, enggak ini yang hubungan. Iya ini juga cerita Lula juga nih Pung. Cerita langsung ke dia.
Waktu itu Anwar Ibrahim juga, Mahathir juga kasih ke Najib kan waktu itu. 10 tahun lalu Mas ya kan. Masuk pula Anwar Ibrahim Mahathir kan 2018. Akhirnya Mahathir menyesal, maju lagi dan menang di usia 93. Ya, coba saya formulasi ulang nih. Ini sporadis tadi pokoknya kan. Jadi mungkin nggak Bu Mega mengubah keinginannya? Misalnya kan Opung kan wasiatnya kepada Opung ya. Kalau tadi kan soal 10 tahun lalu nggak mau gitu. Tapi mungkin nggak berubah. Pertanyaan ini kalau melihat pola-pola sebelumnya Bu Mega ada nggak yang beliau mungkin berubah karena situasi yang seperti apa gitu? Itu bisa menjadi ruang pertanyaan yang menarik dan menunggu jawaban yang menarik kalau memang partai itu miskin. Partai itu miskin. Kita itu banyak kader-kader yang paten-paten di samping Ganjar dan Puan gitu loh. Artinya tidak mesti sampai Meganya yang maju gitu loh. Itu beda. Gitu loh. Jadi kita tidak melihat satu alasan yang begitu kuat mesti Mega gitu loh. Karena di PDI ini calon-calon yang untuk jadi pemimpin Republik ini cukup lah. Di luar Puan dan Ganjar siapa aja masih ada Hasto, masih ada siapa yang sudah teruji lah. Masih udah ada Baskara, ada Jarot, ada siapa. Udah artinya kita bukan tidak kurang kurang orang gitu loh. Tapi apa salahnya kalau Ibu Mega mencalonkan diri lagi, Bung? Ada nggak salahnya? Ya ini bukan soal salah benar. Ada nggak kurangnya gitu maksudnya Ibu Mega kalau Ibu Mega mencalonkan diri lagi menurut Opung? Ini perlu direnungkan, dikaji, dipelajari. Oh, bukan kemungkinan yang langsung tertutup juga ya, tapi sesuatu yang dikaji dan dipelajari. Masih ada posibilitas nggak itu, Pung? Apa ya? Ya tadi Opung kan udah 10 tahun lalu udah ini. Nah kembali lagi Lula 10 tahun lalu juga memberikan ke Dilma Rousseff kan. Saya sudah lah Pandito ya kan. Kasih ke Dilma. Iya, maju pula dia kemarin 2022 10 tahun dulu lebih 15 tahun kemudian. Siapa? Keyakinan aku di samping Mega tuh banyak orang yang bersama Mega itu yang juga dipromosi Mega atau di backup Mega atau di apa itu banyak orang. Gitu loh, kita bukan krisis. Karena sekarang kalau saya melihat ada orang sebagai orang luar ya, ada potensi ini PDIP bisa pecah karena soal pencalonan ini. Kita lihat aja sekarang dinamikanya cukup panas antara Puan dengan Ganjar. Belum lagi Jokowi sendiri ada pendukung-pendukung projonya termasuk di PDIP yang ingin dia diperpanjang, yang jelas sudah dilarang oleh Ibu Mega. Tapi kan larangan ini kalau kita lihat gerakannya masih jalan, artinya mungkin pendukung perpanjangan Jokowi di PDIP itu masih punya harapan bahwa Ibu Mega mungkin bisa dibujuk untuk mengubah pendapatnya juga kan. Tapi kan 3 faksi ini bisa menyebabkan apa yang terjadi tahun 99 terulang gitu loh di PDIP nanti. Ya enggak lah. Enggak, jauh. Karena yang dikatakan tadi faksi yang pertama, faksi kedua nggak ada itu. Nggak ada faksi Ganjar, faksi Puan nggak ada. Nggak ada itu. Ada. Tidak sesignifikan mengkristal atau mengapa begitu ya enggak lah. Ada dulu mau coba-coba Dewan Kolonel kan lihat terus langsung mati suri. Iya kan? Itu artinya karakter budaya yang begituan tuh tidak. Jadi gini ya, ini bukan mau ngecap atau mau apain partai. Keunikan soliditas daripada PDI Perjuangan itu sudah teruji. Gitu loh. Kita hampir tidak ada blok-blok perebutan kekuasaan. Ada juga lah hikmahnya Megawati terus jadi ketua, ya kan? Jadi waktu Akbar begitu tidak terpilih lagi di Golkar, saya masih ingat itu di Hotel Sultan, di hotel apa kotanya dia. Waduh Pan, modal gua nggak mampu gitu ya. Waktu Yusuf kalah juga. Kalah juga ngomong ke saya begitu.
wah besar-besaran yang saya hadapi ini. Modal gitu. Artinya ada apakah itu money politik atau kekuatan apa dan sebagainya yang tidak sehat lah dalam arti kata. Nah kita nggak mengalami itu, gitu loh. Di internal. Di internal kita nggak mengalami itu polarisasi fiksi-fiksi yang apa itu nggak kita alami. Kalau ada perbedaan itu mereka keluar ya kayak Laksamana Soekardi dulu. Iya, itu Terus kan maka kemudian kan ada juga yang ngeledek PD Perjuangan. Orang kalau cukong-cukong orang kaya dipancing biar masuk partai. Ini yang namanya apa Arifin Panegoro sama Murdayapo dikeluarkan dari partai gitu. Wah ini kan mastodon semua nih, iya kan? Itu keunikannya gitu loh. Dan kemudian juga kita hampir tidak ada faksi-faksi itu. Faksi-faksi kelompoknya sini atau kalau faksi anak kos zaman dulu udah keluar semua ya? Udah nggak ada. Jadi kalaupun yang terjadi pada waktu tadi disinggung BHM, apa yang terjadi pada 99 pada 2000 itu lebih banyak faktor dari luar, bukan dari dalam, gitu loh. Faktor dari luar yang ngerjain, itu yang Amin Rais bikin manuver apa poros tengah, itu kemudian Akbar yang mengkhianati ini komitmen. Itu lebih banyak dari luar gitu loh. Tapi kan gini Opung, faksionalisme ini alamiah gitu. Aksioma dalam ilmu sosial itu adalah di dalam sebuah kelompok besar selalu ada kelompok-kelompok kecil gitu. Betul. Nah, di Golkar selama Orde Baru itu kelompoknya menjadi semakin besar, terjadi faksionalisme makin meruncing, Orde Baru menurun, maka pecahlah Golkar. Jadi berapa partai sekarang yang kita lihat gitu kan. Iya kan? Nah, di PDI ya tentu alamiah faksionalisme juga gitu. Tapi bukan sesuatu yang masih bisa ditangani selama ini. Saya tadi terusik dengan kata-kata Opung sudah terbiasa untuk menghadapi krisis karena sebuah organisasi butuh experience memang ketika dia berada dalam pertikaian. Ada yang nggak biasa pertikaian, beda dikit aja langsung keluar. Tapi ada organisasi-organisasi yang udah tua, mereka berkelahi, habis itu tahu cara penyelesaiannya, habis diselesaikan ya udah jalan lagi. Ya kan udah berpengalaman, termasuk PDI Perjuangan tentunya. Kelahi Bu Mega ngomong apa semuanya ikut, biasanya kan kayak gitu modelnya kalau di PDI kan. Dan dulu itu ada almarhum Taufik Kimas yang meredam juga kan. Nah ini Siliwanginya. Nah ini pertanyaan saya nih Opung, banyak yang bilang bahwa bukan faksionalisme yang alamiah ya, bukan dalam makna yang perpecahan. Ada faksinya Bu Mega, faksinya Pak Taufik gitu misalnya dulu, dan itulah yang kemudian membentuk PDI hari ini. Oh ini dianggap orangnya Pak Taufik dulu nih, ini orangnya Bu Mega nih gitu. Nah, gimana Opung ngelihat dua kekuatan ini di dalam internal PDI? Tapi terus terang ini salah persepsi, salah pada. Tidak ada, pertama dulu tidak ada satu konflik atau pengkristalan penguatan dalam satu yang antagonis. Tidak ada, ya kan? Satu. Kalau jujur dilihat peranan daripada almarhum Taufik Kimas, dia lebih banyak menjadi pendukung backup dari Mega. Terutama ke kalangan Islam ya? Iya, banyak backup itu ya. Bukan dalam kedudukan rival. Iya. Dan saya, artinya saya pernah mengalami, karena dulu kita berkantor di mana-mana susah, berkantorlah kita di rumah di Kebagusan. Ya kan dulu kantor Republika itu, dulu kan kantor PDI itu, digerebek dikasih keluar kita dari situ, nggak boleh berkantor. Berkantorlah kita di Kebagusan. Nah saya yang tidak duduk di DPP bersama Taufik yang tidak duduk di DPP, ikut-ikut dengar rapat itu, rapat di ruang makan kok, ya kan apa. Jadi waktu Taufik nyeletuk kasih komentar, Mega itu tegas ngomong, Bapak Taufik Kimas, rapat ini rapat DPP.
yang tidak anggota DPP keluar dari ruangan ini. Digituin. Udah colek lah, kami 2 keluar lah. Itu pengalaman yang ini artinya Bekas ya. iya, bekas. Jadi waktu para senior ini campur, Sabam Sirait lah, Besaloho lah, Subagio Anam, Dimiati Hartono, Sucipto, Kwikiangi, Tarjo, Suryo Guritno, mereka itu DPRPU, Dewan Pertimbangan Pusat. Kadang-kadang diundang ke DPP. Mereka itu sepertinya kayak mengintervensi Mega, ngajar-ngajarin Mega ke apaan tuh. Apa yang terjadi? Saya waktu itu ketua DPD di daerah, kompromi dengan yang daerah-daerah, kita bicarakan di Rakernas, di Kongres, kita dibubarkan tuh DPRPU. Gak ada lagi sekarang. Gak ada DPRPU. Gitu loh. Jadi sama itu kemudian mereka ikut, sama itu. Jadi nasibnya kayak Dewan Kolonel nih DPRPU. Iya. Sama kemudian kenapa muncul itu hak prerogatif. Gimana tuh? Untuk memprotek Mega tidak diintervensi oleh senior ini. Gitu loh. Maka dikasihlah dia hak prerogatif. Yang untuk menentukan siapa calon presiden, siapa ini dan sebagainya. Itu ada background, ada ceritanya gitu loh. Gitu. Jadi dia nggak suka diintervensi. Iya dia nggak diintervensi. Dia pendengar yang baik, dia pendiam, tidak terlampau reaktif, tidak ini gitu loh. Tetapi dia ada beberapa etika yang dia tidak mau seperti digurui, seperti diapakan gitu. Nah disinilah kearifan kebijakan dia. Maka itu terus terang partai ini sangat solid gitu loh, sangat solid. Aku pengalaman 8 tahun mimpin di daerah, pernah juga 5 tahun di DPP gitu loh. Kalau kita lihat tuh solid, apalagi dengan kepemimpinan Ibu Mega ini ya. Artinya dia juga, ya itu yang saya tulis di buku saya, Sutradara Ginting, Dokter Sutradara Ginting, yang dari Golkar masuk ke PDI, ikut di DPP. Begitu dia 2-3 tahun, dia sendiri yang teriak, waduh saya nggak sangka begini demokratisnya. Semua terbuka dibicarain, semua apa dibicarain gitu kan. Dan itu kan sebagai pemimpin partai. Kalau sebagai presiden dulu bagaimana Ibu Mega? Kalau sebagai presiden ya dia manfaatkan betul-betul kesempatan-kesempatan yang bersejarah. Itu tadi termasuk mempersiapkan pemilu, ya kan, undang-undang mengenai KPK, ya kan, ulang tahun 50 tahun Konferensi Asia Afrika, ya kan, undang-undang mengenai kepolisian dan segala macam. Betul-betul apalah, nggak ada ruang lowong lah itu. Ya. Nah ini yang saya penasaran tuh, di zaman Gus Dur itu kan polisi sempat pecah kan? Karena sampai ada penolakan Kapolri waktu itu. Ada dua Kapolri. Iya, Bimantoro sama Terus ini. Herudin Ismail. Ingat nggak? Karena Bang Pangda kan di daerah situ. Ketika Presiden Mega menjadi presiden, kok bisa selesai itu konflik itu? Gimana ceritanya? Lo gini ya, kalau buka kulit tanpa isi, di sekitar siapa ini kan banyak pembisik Gus Dur. Yang banyak itu aktivis-aktivis kan. Bang Marsilam Simanjuntak. Macam-macam banyak lah aktivis-aktivis yang ini. Nasehatnya apa, ininya apa. Beda dengan orang yang di sekitar Mega. Gitu loh. Jadi terus gampang dibaca itu. Gampang dibaca, hitam putihnya itu gampang dibaca gitu. Jadi kita nggak kaget-kaget tiba-tiba ada keluar apa, bubarkan Golkar, bubarkan apa, apa kayak gitu loh. Tapi kan pasti Bang Panda inget dong waktu itu kan sampai ada 2 Kapolri kasarnya gitu. Iya. Itu nyelesainnya gimana Bang Panda? Saya ingat Bang Panda. Setelah Mega jadi presiden, iya. Itu kan antara si Bimantoro sama si Herudin Ismail. Herudin Ismail. Ya itulah keraguan-raguan dari ketidakpastian itu ya menjadi konflik itu. Tapi kemudian bisa diselesaikan. Herudin sama Bimantoro. Nah, Bang Panda pasti terlibat lah kalau soal polisi gitu. Saya ingat ya. Nah,
Kalau di PDI sendiri ya Bung, ya biasanya kalau ada perdebatan yang agak tajam dan keras gitu ya, itu siapa orang-orang dari zaman dulu itu yang menjadi mediator di dalam situ? Topiknya apa dulu, masalah apa dulu gitu loh. Faksionalisme di internal lah. Ya. Masalah ini misalnya ya konflik bukan konflik, perbedaan pandangan misalnya dukungan kepala daerah gitu misalnya. Atau kembali ke Undang-Undang 45 ini misalnya. Kalau mau dibilang faksionalisme itu nggak ada tumbuh itu, nggak ada ruang itu untuk faksi-faksi itu gitu loh. Itu yang saya bilang tadi sangat berbeda dengan Golkar dan P3. Golkar kan masih hidup MKKR-nya, Soksinya, Kosgoronya, masih dipelihara itu gitu loh. Di P3 juga apalagi P3 ya masih ada ininya. Nah di kita sudah cair itu. Udah nggak ada lagi ya. Sudah nggak ada lagi tuh. Pakindo apa? Nggak ada, Murba, Partai Katolik apa, nggak ada lagi. GMNI gitu. Lain lagi GMNI, lain lagi. Gitu. Itu sama aja dengan sekarang Marga Gama. Gajah Mada gitu. Itu faksi tersendiri. Ada faksi Gama sekarang. Ada ya. Ada ya. Faksi Gama di PDI ada. Jadi ya? gini, marga itu nggak bisa dihindari. Jadi kalau kau bicara bedah Departemen Keuangan, marganya UI, ya kan. Kalau kau bedah Depdagri, marganya Gajah Mada. Oh bedah PU dan segala macam, marganya ITB. Enggak itu sudah. Nature-nya gitu. Sudah dari dulu itu. Iya. Ada itu. Ya. Artinya oke lah kalau tidak sampai terjadi faksionalisasi, dan kalau kita lihat kan dalam sejarah PD Perjuangan setelah reformasi kan toh PD Perjuangan juga seperti Golkar juga banyak punya anak cucu partai. Ada PNBK-nya Pak Eros, ada Mbak Arifin Panigoro bikin PDP kalau nggak salah ya Mas Bambang ya. Tapi itu semur jagung. Ya tapi itu kan akhirnya keluar aja kan, faksinya keluar. Semur jagung, nggak dapat tempat ruang hidup, nggak sampai 5 tahun, langsung hilang. Langsung hilang ya. Seperti kos-kosan dulu ya. Iya nggak ada gitu loh. Nah artinya perbedaan kalau tidak sampai terjadi faksionalisasi, kalau kata Ari pertanyaannya siapa yang jadi middleman untuk Siliwanginya ini kan? Siapa yang menjadi Siliwangi? Mungkin kan sama pikiran semua orang di situ kan nggak mungkin. Iya. Siapa yang keliling menjadi Siliwangi gitu? Bagi Isu apa dulu kata Opung tadi misalnya. Susah juga kita nggak tahu juga isu internal di dalamnya. Oh kayak misalnya di zaman SBY gabung apa enggak dengan pemerintah? Nah, kita tahu kan waktu itu Pak Taufik bilang gabung, Ibu Mega enggak. Nah, misalnya. Gimana Bung? Kasih dulu cerita. Yang pertanyaannya? Ya, siapa yang jadi middleman ini, Bung? Jadi Siliwangi, jembatan antara satu suara dengan suara yang lain, aspirasi dengan aspirasi. Kalau program sudah jelas dan kemudian juga semua perencanaan jelas dan kemudian agenda acara sudah ini kan, ruang untuk itu minim, gitu loh. Jadi sama itu sekarang, katakanlah ya, kantor partai di daerah itu tetap jadi masalah. Kalau sudah periode pergi, biasanya horden-hordennya, sofa-sofanya diangkutin atau diapain tuh kan. Nah sekarang sudah berhasil dalam 5 tahun terakhir ini membuat partai PD Perjuangan udah punya kantor. Yang betul-betul menjadi aset partai. Bukan pribadi pengurus itu gitu loh. Itu seluruh sampai level apa? Nggak level kota, kota kabupaten. Cabang ya, udah sampai cabang. Iya. Itu pengaruhnya besar sekali. Konsolidasi partai jadi. Iya, konsolidasi partai gitu loh. Jadi bedanya PDIP dengan partai lain, kalau partai lain apalagi yang baru itu kantor pusatnya yang dibikin mewah dan hebat. Kalau PDIP mikirin kantor daerah-daerah. Daerah-daerah sekarang udah bukan main. Karena untuk sebagai partai terbesar, kantornya PDIP pusat tuh kan bayangin biasa-biasa aja ya. Lokasinya pun kebagusan ya. Bukan dulu kan di kebagusan. Diponegoro. Iya.
Samping P3. Iya. Dulu kan lama di Kebagusan kan, Boy? Dan kemudian juga Mas. pendidikan, Mas maka ada Eko. sekolah partai. Pendidikan partai itu bukan main gitu loh. Dan juga jangan lupa kita itu sangat mengandalkan yang namanya 3 pilar. Five pillars. Enggak, Bukan artinya 5 pillars, ya. Bukan 3 pilar. Pilar pertama mereka yang berada di struktur partai sama dengan Megawati dengan Hasto tidak di pemerintahan. Kemudian mereka yang di pemerintahan. Ada Jokowi, ada Gubernur Oli, Pramono, ada Anu. Ganjar. Enggak dong, sama dengan si Koster di Bali. Oh, kepala daerah ya. Ganjar. Kemudian Ganjar. ada pilar ketiga di DPR RI, di DPR provinsi, di DPR kabupaten kota segala macam ini. 3 ini on system. Komunikasinya, rapatnya, perundingannya, ininya cuma itu sudah berjasa. Saya pikir satu-satunya partai yang paling canggih ini ya PD Perjuangan lah. Yang sudah tinggal pijit tombol gitu loh. Jadi sebenarnya seberapa kuat fraksi Projo itu di PDIP? Faksi Projo itu di PDIP. Projo. Karena kan kalau kita lihat ada kegiatan Faksi Projo Jokowi banyak. lah, Ya, faksi Projo Jokowi. Itu bagian hiburan-hiburan. Tapi kalau kita lihat acaranya kan Loh, banyak orang PDIP gitu. Iya, orang PDI. Ya, makanya saya bilang hiburan-hiburan, rekreasi politik lah gitu loh. Kalau faksi Jokowi gimana, Pung? Yang Kan ada tadi BHM bilang ada faksi Ganjar, ada faksi Puan, faksi Tras Soekarno lah. Nggak Ada ada, faksi. nggak ada. Setahu aku yang aku tahu nggak ada fraksi itu. Nggak ada ya. Nggak ada. Kalau ada langsung disikat kayak Dewan Kolonel. Out. Bukan, nggak apa istilahnya, nggak punya Lebensraum, tidak punya ruang hidup gitu loh. Nggak ada. Itu seberapa berat sih hukuman ke Dewan Kolonel ini kira-kira? Mana? Diapain itu hukuman? Mereka kasih surat peringatan Oh, aja. habis itu selesai udah. Selesai udah. Jadi gaya Siliwangi juga lah ya. Dikasih amnesti. Ya, jadi kembali ke Bu Mega lagi nih, Pung. Jadi menurut Opung masih punya dengan situasi prakondisi dan prasyarat saat ini, baik internal ataupun eksternal, masih memungkinkan nggak seberapa layak Ibu Mega punya kans untuk at least running lagi di Pilpres 2024? Untuk ini lagi, ya itu nggak manusiawi dong. Gimana? Udah seusia dia secapek dia mimpin partai itu agak gampang loh. Kelelahan apa dia, terus nggak realistis gitu loh. Artinya saya mau tahu orang di sekeliling dia atau apa dia yang mengusulkan itu. Ya, Tapi kan dulu kan Ini tersangkanya. enggak, aku ingat Sini. tapi kan dulu kan justru Opung yang pengen Bu Mega maju, makanya dia bilang, terus dia yang menolak. Waktu itu pertimbangannya apa Opung minta dia maju? Waktu itu 2014. Ya. 2000 sebelum 2014. Iya. Kapan dulu tuh, kapan? 2013 apa 2000? Iya. 2000 Iya, jelang Jokowi jadi Ya. dapat tiket ini. Ya, Kan ya. Opung katanya BHM yang mendorong Bu Mega maju Ya, lagi. Apa enggak? Waktu itu pertimbangannya apa? Saya Oh. ngetes aja. Bukan dalam hatiku menginginkan dia jadi maju. Oh. Ya aku godain dia aja. Gimana tuh? Mbak, ada rencana mau maju jadi presiden. Aduh Panda, kau pikir aku nggak tahu diri? Iya kan, aku udah 3 kali kalah. Aku masih godain. Napoleon Bonaparte dibuang ke Pulau Elba bisa bangkit lagi. Gue bilang, aduh Panda, aku udah nenek-nenek. Itu orisinil, spontan, dan manusia. Padahal waktu itu usianya masih berapa ya? Baru Iya, 10 tahun 60-an ya. Sekarang 75 berarti 65. 65 10 masih tahun lalu. waktu itu ya. Masih muda sebetulnya. Kecapean berpolitik di Indonesia ini banyak orang tidak menyadari sangat melelahkan. Menyita emosi, pikiran dan sebagainya. Iya. Itu makanya sering Megawati mengatakan saya ini ketua umum hanya beda teritorial aja. Ketua DPD, ketua DPC, ketua PAC itu sama sebenarnya seperti saya. Kayak gitu loh. Tapi kalau gitu, apakah menjadi presiden itu justru tidak lebih berat daripada menjadi ketua partai? Bagaimana? Jadi presiden itu jangan-jangan lebih ringan daripada jadi ketua umum PDIP. Sebelum mencapai ke situ, dia sudah mendapat beban yang cukup berat. Oh, jadi nggak mungkin lah, udah capek lah gitu ya. Bukan juga. Pung, tapi ada nggak Pung kira-kira tadi kan
faksi kalau BHM nih, yang petanya BHM nih, faksi Ganjar, faksi Puan, faksi Jokowi. Ada nggak faksi Mega? Artinya orang-orang yang mungkin loyal barisan Soekarno-nya nih, barisan Bukan, Meganya, pro-Meg-nya nih, yang menginginkan Bu yang Mega kau aja bilang lah tadi, daripada ribut-ribut nih. Faksi Ganjar, faksi Nggak ada itu. Puan, faksi, iya semua itu faksinya Mega. Pimpinan tertingginya itu Mega, dia punya mainan itu gitu loh. Nggak ada itu kemudian lepas independen menjadi faksi, nggak ada. Gitu loh. Jadi nggak masuk akal ya ide. Nggak ada, nggak. Ya nggak masuk di akal gua aja. Nah ini satu lagi Opung. Ini yang banyak orang nggak tahu ya, yang menjadi mitos itu. Kalau Puan, anak Bu Mega, Mbak Puan, ini orang yang terlihat seorang pejabat publik. Nah, ada anak Bu Mega yang satu lagi, Mas Nanan. Mas Nanan. Ya, ini yang jarang terlihat Opung. Tapi di partai juga aktif. Tapi di ya? partai juga dan ini gimana apa namanya gerakannya kayak apa gitu Mas Nanan ini. Kalau Mbak Puan kan jelas ngambil di jabatan publik gitu. Malah saya nggak punya gambaran itu. Nggak apa. Nggak punya gambaran juga gerakan gimana. Ya enggak, maksudnya Mas dia kan Nanan, bagaimana salah Mas Nanan sebagai kader. ditempatkan gitu Iya. ya Dia dalam proporsi apa gitu Dia di kan partai. sekarang ketua DPP, ya kan. Tugas tanggung jawabnya juga besar. Malah terakhir ini dia dapat tugas lagi mempersiapkan calon-calon DPR, ya kan. Ya kan. Dia artinya untuk pekerjaan dia itu sendiri sudah lumayan. Mulai melelahkan juga ya. Iya, Jadi bukan usul- melelahkan itu kesibukannya gitu. Jadi usul proporsional tertutup itu apa dari Mas Nanan? Itu masih di dalam diskusi itu. Oh, diskusi. Aku sendiri juga masih belajar. Tapi jadi kembali lagi Bu Mega nggak mungkin ya, Bu? Apa, Bu Mega nggak mungkin ya. apa ya, pertanyaan itu naif gitu. Iya. Nggak, misalnya nih kalau ada dialog gini, Bu. Nah, Misalnya nih ada diskusi gini. Bu Mega tanya nanti di rapat partai nih, Mas. Bu Mega tanya, menurut kalian aku masih pantas nggak jadi presiden? Menurut kalian aku masih layak nggak jadi presiden? Kira-kira jawaban kader partai yang ditanyai oleh Ibu Mega apa, Pung? Misalnya kalau Ibu Mega tanya itu, misalnya kalau emang sudah sampai pada kesimpulan nggak ada lagi calon. Loh, ini bentuk-bentuk dialog. Bantu dulu kita, Bu, dalam berpikir. Memang sudah nggak punya calon lagi kita, sehingga harus mempertimbangkan Ibu. Loh, kayak ini. Ya. Jadi seperti kalau di Golkar kan ada semacam tradisi. Kalau ketua umum partai nggak berani mencalonkan sebagai presiden bisa jatuh dia kan, di kudeta kan bisa gitu. Kalau di PDIP nggak ada itu. Enggak ada. Dan itu aja. Dan juga aku rasa mereka sangat menyayangi, nggak akan memberikan beban begitu pekerjaan yang lagi apa gitu loh. itu beban ya untuk Lo iya dong, rapat ini, apalagi ratas 3 kali presiden harus mimpin, inspeksi presiden kan bisa kemana diatur. Misalnya Ibu Mega lebih ke kepala negara, acting presidennya misalnya wakil presiden, misalnya kayak dulu artinya- pembagian Bu Mega dengan Gus Dur kan misalnya. Artinya bangsa ini masih punya gitu loh, yang bisa diandalkan gitu loh. Itu kan sudah balak kosong itu sampai harus jadi majukan Ibu gitu loh. Tapi kalau di rapat itu calonnya antara Puan dan Ganjar, Bang Panda diminta pendapat, milih yang mana? Apa ya? Kalau antara Puan dengan Ganjar. Nanti pada waktunya dong. Nah ini pertanyaan terakhir nih, Bu. Pertanyaan terakhir nih. Ini terkait juga dengan Presiden Jokowi tentunya. Nah, kira-kira Opung ya, ada nggak faktor-faktor yang akan membuat Presiden Jokowi berbeda pandangan dengan pilihan Bu Mega? Dalam artian gini, di sekitarnya Presiden Jokowi juga ada orang-orang kuat. Kita nggak bisa abaikan faktor itu juga, yang mana preferensinya bisa jadi beda sama Bu Mega dan pengaruh tersebut bisa ke Pak Jokowi juga gitu.
Nah ini gimana opsi-opsinya yang akan apa namanya dalam artian Pak Jokowi dapat mengamankan Pak Jokowi gitu ya, dalam artian mengakhiri masa jabatannya pertama, kedua gimana supaya perbedaan itu tidak meruncing gitu ya, dan itu memunculkan dendam-dendam baru seperti halnya dengan Pak Surya Paloh gitu misalnya, yang berbeda pandangan dengan Pak Jokowi gitu. Ya. Jadi saya Simulasi nih ya. Iya. bukan. Jadi aku terima kasih dengan pertanyaan ini. Dalam arti kata begini, semula Mega tidak setuju dengan Jokowi. Itu. Kemudian dia setuju. Konsekuensi dia setuju itu secara konsisten dipegang dia sampai sekarang. Dan awal dari kuliah menjadi cerah ke depan, dari Jokowi sendiri keluar ucapan cerita ke saya bahwa dia tetap mengajak Mega untuk konsultasi. Tindakan apa yang dia ambil, bahkan untuk menunjuk menteri dan sebagainya. Dia bicarakan dengan Mega. Bahkan lebih jauh lagi untuk menjaga hubungan kepada partai dan kepada Mega, ditempatkanlah Pramono Anung. Gitu loh. Jadi saya tidak melihat ada celah, ada apapun dalam penentuan ke depan ini. Dengan pertanyaanmu tadi. Sampai sejauh mana kemudian Jokowi dan Mega dengan Jokowi. Saya begitu optimis, apalagi setelah saya lihat pertemuan mereka di Batu Tulis dan terakhir itu, gitu loh. Dan kemudian artinya saya melihat Mega yang 3 kali kalah, ya kan, 2 kali dengan SBY, sekali dengan yang Gus Dur, kemudian berdiskusi dengan yang 5 kali menang, itu kan ideal sekali. Teman diskusi dia berteori-teori, dia udah alami 5 kali menang, 2 kali wali kota, sekali gubernur, 2 kali presiden. Bobotnya pun lain, suasana kebatinannya pun lain. Dan kemudian hubungan mereka dua ini hampir tidak pernah aku tahu ada friksi. Gitu loh. Tidak ada satu apa. Jadi sama itu seperti test the water waktu kasus Rini. Ya kan? Mega sendiri tidak mengeluarkan pendapat mengenai Rini, tetapi fraksi dalam hal ini terutama Rika segala macam mendorong supaya diganti. Nih. Tapi Jokowi nunjukkan integritasnya. Dia nggak mau diatur begitu. Dia tunggu selesai 1 periode. Dia tidak mengalami nasib seperti Sudirman Said atau si Anies segala macam. Ramli. Iya kan? Rini diapain gitu loh. Dijaga ya. Nah, artinya dia betul-betul tunjukkan dia punya ini. Nah kembali ke tadi. Juga dengan LBP ya. Ya. Aku lihat ini juga menjadi dasar yang kuat. Hubungan mereka berdua ini bukan main. Saya menerima ini bukan cerita orang, dari cerita Jokowi sendiri. Karena itu Mas Panda, saya minta Pramono menjaga hubungan saya dengan Ibu, menjaga hubunganku dengan partai. Jadi dia sekap plus loh. Dan itu ceritanya ke saya gitu loh. Dan menurut Bang Panda, Pramono menjalankan tugas ini dengan baik. Iya, dengan baik. Dan dia konsisten lah, dan dia ada disiplin. Ya. Karena ini mengingatkan saya waktu zaman pencalonan Jokowi sebagai gubernur DKI. Kan sampai saat-saat terakhir sebetulnya apalagi almarhum TK kan mendukung Fauzi Bowo. Betul. Terus pada saat terakhir itu berubah itu gimana ceritanya itu? Banyak varian lah. Tapi kira-kira gitu yang menyebabkan, yang penting, yang faktor utama menyebabkan akhirnya Ibu Mega oke, Jokowi aja itu gimana? Ini merefleksikan nanti keputusan Bu Mega di 2024 ini ya. Terus terang aja, Mbak Mega ini ada keunikan dia yang unpredictable. Yang apa gitu loh. Jadi tiba-tiba muncul tiba-tiba. Ya di situ terus terang aja Taufik juga kagum.
Nggak berani ngotot, nggak apa lagi dia. Saya ingat betul itu Fauzi Bowo Iya. gitu. Ya kan sampai saat terakhir kan masih Fauzi Bowo kan. Tapi begitu Mega mutusin, dia ini, dia nerima. Tapi itu yang menyebabkan akhirnya Mega mutusin Jokowi itu faktor utamanya apa ya? Yang Karena waktu itu kan dari jejak pendapat juga masih kalah Jokowi. waktu itu kita terus terang berdebat waktu itu, diskusi di situ hebatnya Mega di batu tulis. Itu ada sebagian kutulis di bukuku itu. Kenapa kau bela-bela PAN? Kenapa kau dukung dia? Apa alasanmu? Gitu loh. Artinya terbuka. Artinya di samping aku kan ada ketua-ketua DPD yang lain juga. Ada ini gitu loh. Jadi ada satu suasana yang cukup demokratis, yang dia sendiri dengar, dia itu sendiri ini, dan tidak feodalistik gitu loh. Seakan-akan kemudian nggak bisa dapat pendapat, enggak juga gitu loh. Maka saya nanti pilihan yang ini, saya yakin pilihan yang terbaik. Tapi mungkin juga udah deket-deket deadline kayaknya ya pilihannya. Mana? Siapapun yang akan dipilih oleh Kita Ibu nggak Mega. tahu, ada rencana tanggal 10 10 Januari. Januari. Ada rencana. Ya tahu. Pas ulang tahun ini Bu. Iya, 10 Januari gitu. Dan itu akan berkoalisi dengan partai lain atau Belum. Nah ini juga Opung, beberapa pilkada kita tahu bahwa PDI itu kalau nggak bisa dibilang nekat ya, tapi agak yakin gitu dan berani untuk maju sendiri. Nah selain jumlah kursi yang cukup gitu kan, bahkan kemarin Jawa Tengah pun sebenarnya cukup kan kursinya untuk maju sendiri Pak Ganjar, tapi tetap berkoalisi dengan P3. Nah tapi juga ada pilihan-pilihan tertentu gitu ya. PDI itu memilih untuk gak berkoalisi. Ini terkait dengan posisi di 2024 yang mana PDI juga mungkin untuk tidak berkoalisi. Nah apa faktor-faktor yang menentukan di pilkada misalnya Opung? Itu ya kita maju sendiri aja lah. Kita berkoalisi. Saya tahu, yang saya dapat informasi, kita dalam satu posisi yang sekarang belum punya sikap tidak berkoalisi. Majority, mayoritas atau dominan meyakinkan kita harus berkoalisi. tapi tetap calon presiden dari PDIP. Iya PDI dong. Gimana mungkin wakil presiden dari PDI? Iya. Jadi yang tempat buat koalisi itu di Wapres ya. Iya. Jadi mungkin juga dalam waktu mengusung presiden juga bisa berkoalisi. Bukan soal Wapres saja gitu loh. Tetapi tidak yang saya tahu di elit partai atau di apa sendiri tidak ada satu pemikiran untuk tidak berkoalisi. Gitu loh. Meskipun bisa secara Iya. Nah, Kalau hubungan dengan Prabowo gimana, Ibu Mega? Baik-baik aja. Ya suka kadang-kadang makan nasi goreng sama atau apa. Oh, dimasak sendiri masih nasi gorengnya. Iya, kan. Itu kan hubungan-hubungan yang ini lah. Extraordinary lah ya. Iya. Luar biasa. tapi Iya benar, ini nah, lagi exercise terus ya, kita exercise ini terus. terakhir nih, Bung. Apa yang membuat PDI yakin untuk tidak berkoalisi? Bahkan Mas Ganjar yang surveinya selangit aja di Jawa Tengah dulu Berkoalisi bukan tidak berkoalisi. Iya kan, tapi juga ada pilkada-pilkada yang mana Sendiri PDI aja. Sendiri aja. Misalnya Jawa Barat dulu tuh sendiri itu. Pak Jawa TB Timur Hasanuddin sama Anton Carlian ya. kan itu sendiri gitu. Putih Jawa Timur juga sendiri nggak? Enggak, kan ada koalisi. PKB. Ya. Ya, itu kan contoh kasuistis saja Jawa Barat, tapi secara nasional kan koalisi. Koalisi dong. Iya. Bahkan ada kita dengan PKS juga ada. Iya. Tapi kalau tanggal 10 ini itu hanya mencalonkan calon presidennya aja kalau gitu dong. Artinya kan bukan Nah, kalau jadi ya. Dan kenapa tanggal 10 pilihannya, ada apa ya? Ya tanggal 10 memang hari ininya, ulang tahun. ulang tahunnya. Oh, ulang tahun PDIP. Kalau gubernur dengan biaya sekian ratus miliar itu gubernur untuk wali kota buat sekian apa. DPRD, kota perwakilan permusyawaratan. Anggota-anggota DPR itu gitu. Baru Jakarta nih ya, belum nasional. Hanya untuk menyediakan honor saksi dari partai itu kan biayanya jadi gede sekali kan gitu loh. Iya. Jadi maka seperti sekarang terwarisi juga dia maju jadi anggota DPR. Dari mana? Daerah mana?
dari daerah Bogor. DPC Bogor apa komentarnya mengenai kawan nih? Oh kita nggak kenal ini, kita nggak tahu. Oh ini titipan atau apa? Terseleksi gitu loh. Nah saya katakan tadi politik identitas yang dalam positif dan sebagainya itu secara kultural gitu loh.